Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillahi la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam kajian kita di kitab Tadhib. Kajian kitab Tadhib di Bait Qur'ani. Kita kali ini akan bahas tentang seputar hukum zakat. Sekilas tentang kitab Tadhib. Ini adalah kitab yang menjelaskan dari si dalil kitab matanya Abu Suja yang sudah terkenal di masyarakat kita, yakni terkenal dengan sebutan takrib. Jadi takrib atau Ghayatul Ikhtisar. Yang kitab ini tidak asing bagi kita dan kemudian juga dijelaskan di beberapa kitab yang lain, termasuk salah satu yang populer menjelaskan kitab ini adalah kitab Fathul Qorib. Hanya saja di kitab Fathul Qorib itu penjelasannya adalah dari sisi maksud, di mana kalimat-kalimat dalam matanya Abu Suja itu maksudnya apa. Sedangkan kalau dari sisi dalil, kitab Tadhib ini termasuk yang menjelaskan bagaimana sebuah ungkapan-ungkapan, ibarat-ibarat yang dalam kitab matanya Abu Suja itu muncul dalilnya dari mana. Baik, langsung saja kita akan kaji di bab zakat. Di bab zakat ini, di halaman 89, sebelum masuk ke isi daripada kitab, sedikit kami nukilkan tentang makna zakat yang dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib. Di dalam kitab Fathul Qorib, zakat ini disebutkan dengan makna lugawi maupun syar'inya secara ringkas. Yang disebut dengan zakat wahiyya lughatan, yakni zakat itu secara bahasa maknanya adalah an-nama, yakni tumbuh berkembang. Wa syar'an, sedangkan secara syar'i zakat adalah ismun limalin maksusin, sebutan untuk harta yang khusus. Yukhadu min malin maksusin, diambil dari harta yang khusus, ala wajhin khususin, dengan cara yang khusus pula, yusrofu li ta'ifatin maksusin, yang kemudian nanti akan didistribusikan untuk kelompok yang khusus pula. Ini perlu kami nukilkan karena kadang-kadang kita sering mengaplikasikan zakat ini menjadi tidak harta yang diambil dari mal yang khusus. Jadi kalau di definisi yang dikatakan oleh para ulama ini, yukhadhu min maksusin, itu artinya memang harta yang diambil itu adalah harta yang memang spesifik. Tidak semua harta kena zakat, tapi harta-harta tertentu. Ala wajhin khususin, jadi dengan cara yang khusus itu juga caranya, ketentuannya itu juga bersifat khusus. Nanti juga didistribusikan kepada kelompok-kelompok yang khusus, yang kemudian nanti kita akan singgung di belakang, yakni ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Di kalimat pertama, alinea pertama di kitab ini disebutkan tajibuz zakatu fi khamsati asya. Wajibnya zakat itu pada 5 perkara, 5 harta. Wahiyya, yakni dia itu adalah al-mawasi atau al-an'am, yaitu binatang ternak. Bahasa Jawanya ingon-ingon. Wal asman, yang kedua adalah asman, jadi jamak dari saman. Jadi barang berharga nanti diterangkan di belakang, yakni emas dan perak. Kemudian wazuru, tanaman, wasimar dan buah-buahan. Dan yang kelima adalah urudut tijarah, yakni barang dagangan. Inilah kelima harta yang wajib dizakati,
Jadi wajib ditunaikan zakat padanya. Landasan dari kewajiban zakat ini di dalam kitab Tatib dikatakan al-aslu fi wujubiz zakah mutlaqan, yakni landasan wajib zakat secara mutlak itu ada ayatun. Minha di antaranya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka itu sedekah, yang sedekah itu menyucikan mereka dan membersihkan mereka. Yakni yang dengan sedekah itu mereka akan dibersihkan. Ini adalah di antara ayat yang menjelaskan tentang perintah zakat, wajibnya zakat, dan sebetulnya di dalam ayat-ayat yang lain jumlah ungkapan yang menyeru untuk melakukan zakat itu jumlahnya cukup banyak. Wa ahadisu, dan juga hadis-hadis. Minha di antaranya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad, li Mu'ad radhiyallahu an, kepada Mu'ad radhiyallahu an, inda mawajjahahu ilal Yaman, ketika beliau mengutus untuk menuju ke Yaman. Dikatakan di dalam sabda beliau itu fa'alimhum, maka beritahu kepada mereka anallaha aftarada alaihim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah, yakni zakat. Yang zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan atau diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Dan hadis ini pun nanti sekaligus sebagian dalil yang digunakan oleh para fuqaha untuk menetapkan bahwa zakat itu diambil dari orang kaya, dan orang kaya yang dimaksud adalah muslim, kemudian diberikan kepada orang fakir, dan yang dimaksud dengan fakir di sini adalah juga muslim. Makanya kan kemudian zakat tidak boleh diberikan kepada orang fakir yang tidak muslim. Nah, artinya zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Wa amma wujubuha fil asya'il madhkura, adapun wajibnya pada benda-benda yang disebut tadi, yang jumlahnya ada 5 golongan tadi, 5 jenis tadi, fasatati adillatuhu fi mawdi'iha, maka akan datang dalil-dalilnya pada tempatnya masing-masing. Jadi itulah 5 jenis harta yang diwajibkan untuk ditunaikan zakat padanya. Nah, apakah kemudian di luar itu masih ada yang harus dizakati? Prinsipnya para fuqaha menetapkan 5 jenis inilah yang wajib dizakati. Ketika ada benda-benda yang lain atau harta-harta yang lain, maka dikembalikan apakah masuk kategori 5 jenis tersebut atau tidak. Kalau tidak, maka tidak ada kewajiban padanya zakat. Inilah kajian kita pertama. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.